Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan peta kerawanan atau bahaya di suatu wilayah dengan metode WebGIS. Jadi metode WebGIS ini artinya bahwasanya kita ingin membuat peta dari sebuah situs yang bernama Inaris. Di situ disediakan beberapa data yang perlu kita olah lagi untuk menjadi sebuah peta kerawanan atau peta bahaya bencana. Dalam studi kasus ini, saya akan memberikan lokus atau lokasi fokus studi kita di kota Surabaya. Bagaimana kita ingin melihat tingkat kerawanan atau tingkat bahaya di kota Surabaya, yaitu tingkat bahaya banjir atau bencana banjir di lokasi ini. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui bahwasanya bahaya banjir ini perlu dibuat secara spesial untuk beberapa langkah nyata, misalnya proses evakuasi, mitigasi, dan lain-lain. Nah, maka tanpa memperpanjang kata lagi, izinkanlah saya untuk memberikan tutorialnya. Terima kasih. Langkah pertama yaitu teman-teman bisa menyiapkan SHP berupa lokus kita. Pada kesempatan ini saya memberikan SHP yaitu SHP Kota Surabaya. Setelah itu mari kita menuju situs Inaris. Teman-teman bisa mencarinya di Google. Ketik saja Inaris. Di sini teman-teman bisa mengklik BNPB Inaris. Di bagian kanan kita bisa memilih layer ya, misalnya banjir, bahaya kerentanan. Pada kesempatan ini kita akan mencari spasial dari bahaya banjir itu sendiri. Kita apply. Nah, di sini karena lokus kita yaitu Kota Surabaya, di mana yang hijau itu rendah, yang kuning itu sedang, sedang yang merah itu tinggi. Tingkat bahayanya tinggi. Oke, langsung saja kita ke bagian menu, masuk ke GIS Service. Nah, bagian sini kita bisa memilih mencari layer yang namanya bahaya banjir. Ini ya, bahaya banjir. Klik saja. Nah, ini informasi mengenai layer dari atau raster dari bahaya banjir untuk seluruh Indonesia ya. Nah, di sini bagian Polaris View ini nanti ini akan menjadi aplikasi apa yang kita gunakan. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2023, 22 itu masih ada ArcMap di sini, tinggal kita klik bisa masuk ke ArcGIS atau ArcMap. Tapi karena keterbatasan atau pembaruan aplikasi atau web dari Inaris, maka pada saat ini kita ingin mendapatkan atau bagaimana mengkonversi raster itu ke dalam ArcMap. Nah, sebelum masuk ke ArcMap, maka penting untuk kita masuk di bagian ArcGIS Online. Jadi di ArcMap itu ada tool yang nama Add Layer. Add Layer itu kalian masuk ke ArcGIS Online. Nah, data dari ArcGIS Online itu bisa kita ambil dari sini. Kita klik ArcGIS Online Map Viewer. Nah, ini indeks bahaya banjir kan, sudah masuk ke layernya. Saya sebelum itu teman-teman juga harus masuk ya ke akun masing-masing atau daftar supaya bisa menyimpan raster dari tingkat bahaya banjir untuk seluruh Indonesia supaya kita bisa masukkan ke ArcGIS atau ArcMap. Nah, ketika layernya sudah ada, kita klik bagian tanda titik 3 itu opsi, terus simpan sebagai. Tinggal masukin judul sesuai preferensi atau sesuai dengan misalnya ke tingkat bahaya banjir, kerentanan ya, bahaya banjir. Foldernya saya simpan di akun saya ya. Label atau tag ini bisa
diisi saja, sembarang saja nggak apa-apa. Ringkasan itu ditambahkan saja, ketik apapun aja, hanya sebagai formalitas, simpan ya, simpan. Oke, untuk pengambilan data WebGIS dari Inalys sudah selesai sampai dimasukkan ke ArcGIS Online. Setelah itu kita akan berpindah lagi ke ArcMap. Nah, di bagian ArcMap ini kita akan mengkonversi data dari ArcGIS Online ke ArcMap. Caranya bagaimana? Di icon Add Data ini kita klik, dan setelah itu di bagian ketiga ini ada data Add Data from ArcGIS Online, itu kita klik. Nah, cara mengakses data ArcGIS Online ini kita harus login dulu ya. Login, kita atau yang belum daftar bisa daftar, masukin data username dan password yang telah didaftarkan. Oke, setelah didaftarkan, setelah masuk ke akun, nanti muncul tulisan My Data. My Data yang kita simpan tadi, yang kita simpan raster di ArcGIS Online-nya itu, di webnya, kita masuk ke My Data. Nah, di sini ada tingkat bahaya banjir yang sudah saya simpan sebelumnya itu. Nah, kita add atau kita tambahkan ke dalam ArcMap. Tunggu. Nah, jadi raster ini sudah muncul ya. Dia muncul di dalam SHP Kota Surabaya. Nah, sebelum itu kita harus mengklik data raster ini. Sebelum mengklik, pastikan layer kita sudah masuk ke dalam sistem georeferensi tertentu. Karena ini adalah Kota Surabaya, maka kita menggunakan zona 49S. Setelah itu kita mengklik ya, bicara gini, di highlight lokasi kita, terus pilih Windows, Image Analysis, lalu diklik tingkat bahaya banjirnya, terus di bagian processing ada logo gunting ini, tinggal diklik. Oke, sudah. Oke, kita hilangkan saja berbahaya ini, kita remove aja. Nah, ini secara langsung akan muncul layer atau raster dari tingkat bahaya di Kota Surabaya. Setelah itu kita klasifikasi ya, cara mencari data atau mencari pewarnaan yang lebih ideal. Di sini saya menggunakan warna ini. Jadi yang warna merah itu bahayanya tinggi, kuning itu bahayanya sedang, sedangkan hijau itu bahayanya rendah. Sebelum kita mengubah data raster, kita harus cari klasifikasinya dulu. Dibagi 3. Oke, kolase ya. Nah, jadi nilai 1 itu adalah nilai rendah. Nilai 1 itu adalah nilai yang rendah, nilai 2 itu adalah nilai yang sedang, sedangkan 0 sampai 1, 7 sampai 1 itu nilainya tinggi. Oke. Oke. Setelah itu kita konversi ke poligon. Cari saja di kolom source, terus muncul raster ke poligon. Filenya pilih file aja. Oke. Sudah muncul, terus kita klasifikasi. Nah, kita
memberikan penamaannya. Jadi gitu. Kita buat file kolomnya, keterangan unit text. Yang satu tadi itu adalah rendah, yang kedua itu sedang, yang ketiga itu tinggi. Setelah itu kita lakukan pewarnaan sesuai dengan kolom keterangan tadi. Keterangannya. Kita kolom rendah, sedang, tinggi, kita ulangi. Nah, ini adalah tingkat kerentanannya. Kita masuk ke bagian menu layoutnya. Ini hanya sekedar finishing akhirnya menurut tanya. Layout sederhana bisa kita buat lebih kurang lebih ini boleh ditambahkan saja unsur-unsur legenda yang lain. Tidak namanya. Oke, sudah jadi layout sederhananya atau peta tingkat bahaya banjir Kota Surabaya, Jawa Timur yang diakses dari WebGIS melalui ArcGIS Online, dan dari data ArcGIS Online itu kita konversi ke dalam ArcMap melalui tool Add Layer ini atau Add Data from ArcGIS Online. Ya, sekian dulu tutorial singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam petas, tetap semangat belajar SIG atau GIS supaya hidup Anda semakin bermakna.